Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang jurnal yang telah kami review mengenai penentuan kafein dan juga paracetamol dalam sediaan obat secara simultan menggunakan spektrofotometer UV Vis. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakia T. Ramadan. Kemudian di sini ada Ali Audina, Devika Nurfiena, Nurul Fauzi Iman, dan juga Fadil Fadilah. Penulis dari jurnal yang telah kami baca ditulis oleh seorang mahasiswi yang bernama Ade Irna Novitasari pada tahun 2019. Nah, tujuan dari ditulisnya jurnal ini yaitu untuk melakukan penelitian terhadap mutu obat sakit kepala dengan tujuan untuk inovasi dan juga kepentingan ilmiah. Pada kali ini, jadi kita akan membahas tentang penggunaan metode spektrofotometri pada bidang farmasi. Jadi sebelum kita masuk ke metodenya, kita akan membahas terlebih dulu apa itu bidang farmasi. Jadi bidang farmasi itu merupakan sebuah bidang yang membuat atau meneliti tentang obat-obatan untuk digunakan bagi kehidupan manusia. Obat-obatan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan adanya obat-obatan, kehidupan manusia akan lebih mudah. Seperti seseorang yang sakit akan cepat sembuh ataupun mencegah penyakit itu sendiri muncul. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari penggunaan spektrofotometer di bidang farmasi. Nah, untuk latar belakang dilakukannya analisis terhadap obat sakit kepala adalah untuk dilakukannya pengecekan terhadap bahan aktifnya. Jadi sebelum masuk ke analisisnya, kita harus terlebih dulu mengetahui apa saja bahan aktif yang terkandung dalam obat sakit kepala. Nah, umumnya obat sakit kepala memiliki bahan aktif paracetamol dan juga kafein. Biasanya kita dapat mengetahui bahan aktifnya pada label klaim yang tertera di belakang kemasan obat yang kita konsumsi. Selain itu, untuk mengetahui apa saja bahan aktifnya, kita juga dapat mengetahui nih detail jumlah dari alat tersebut. Sehingga sebagai seorang analis kimia, penting sekali untuk melakukan pengecekan terhadap label klaim tersebut. Dan juga untuk mengetahui kesesuaiannya dengan label yang tertera. Sehingga kualitas dari obat sakit kepala tersebut dijamin keamanannya dan juga keampuhannya. Berbicara soal analisis, pada kesempatan kali ini analisis yang dilakukan yaitu analisis secara spektrofotometri. Mengapa dipilih secara spektrofotometri, tidak menggunakan instrumen lain ataupun metode lain? Jadi, alasan dipilihnya metode spektrofotometri karena keefektivitasannya dan juga kemudahannya untuk melakukan analisis. Selain itu, terdapat metode yang lebih mudah lagi, yaitu HPLC. Namun, karena ketersediaan alat, maka digunakanlah spektrofotometer UV Vis sebagai instrumen untuk menganalisis obat sakit kepala. Analisis spektrofotometri UV Vis. Spektrofotometri merupakan metode analisis secara instrumen dengan prinsip absorpsi cahaya oleh suatu materi berupa molekul yang sebanding dengan konsentrasi sampel. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer UV Vis. Alat instrumen untuk mengukur suatu absorben suatu sampel pada panjang gelombang tertentu. Digunakan cahaya UV sebagai sumber cahaya karena sampel yang dianalisis. Kegunaan metode spektrofotometri UV Vis untuk menentukan kadar campuran suatu zat dengan metode simultan berdasarkan pengamatan pada beberapa panjang gelombang. Berikut instrumentasi dari spektro UV Vis. Diawali dengan sumber cahaya polikromatis dari lampu deuterium ataupun visible, menyesuaikan sampel yang dianalisis. Setelah itu, akan melalui slit untuk mendapatkan panjang gelombang yang sesuai dan lebih spesifik. Setelah itu, dibiaskan dengan prisma sehingga akan dihasilkan cahaya polikromatis dan diseleksi lagi dengan slit keluar. Kemudian, cahaya melewati sampel yang nantinya akan diabsorb oleh molekul dan akan dikonversi menjadi tegangan arus listrik oleh detektor untuk dibaca absorbansinya. Prosedurnya, yang pertama yaitu dilakukan pembuatan larutan induk. Karena terdapat dua parameter yang diujikan, maka dilakukan pembuatan larutan induk kafein dan juga pembuatan larutan induk paracetamol. Kemudian, dilakukan pembuatan kurva standar. Jadi pembuatan kurva standar yang dibuat yaitu kurva standar kafein dan juga kurva standar paracetamol. Setelah itu dilakukan scanning lambda maksimum. Karena parameter yang digunakan dua, maka kita akan melakukan scanning lambda terhadap kedua parameter tersebut, yaitu parameter kafein dan juga parameter paracetamol.
Scanning lambda yang dilakukan akan dilakukan pada range panjang gelombang UV. Dan juga terdapat penentuan koefisien absorptivitas molar. Nah, kemudian di sini ada larutan sampel, jadi sampelnya akan kita buat dengan proses penimbangan, pelarutan, penyaringan, pengenceran, serta perhitungan kadar. Nah, di sini akan dilakukan pembuatan larutan induk, akan dibuat sebanyak 2, yaitu pertama, paracetamol 100 ppm dengan cara ditimbang serbuk paracetamol PA atau serbuk paracetamol standar sebanyak 25 mg, kemudian dilarutkan dengan 37,5 ml metanol. Kemudian dihomogenkan dengan cara diaduk dengan bantuan magnetic stirrer selama kurang lebih 15 menit. Kemudian dipindahkan larutan ke dalam labu ukur 250 ml, encerkan, kemudian seka, lalu himpitkan dan homogenkan. Untuk pembuatan larutan induk kafein 100 ppm kurang lebih sama, yaitu dengan cara ditimbang sebanyak 25 mg serbuk kafein standar dan dilarutkan dengan 37,5 ml metanol, kemudian dihomogenkan dengan cara diaduk dengan magnetic stirrer selama kurang lebih 15 menit dan juga dipindahkan ke dalam labu ukur 250 ml, diencerkan, seka, himpitkan dan dihomogenkan. Nah, untuk pembuatan kurva standar, yang pertama ada kurva standar paracetamol. Dibuat dengan cara pertama, larutan induk paracetamol 100 ppm akan diturunkan dengan konsentrasi 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 12 ppm. Kemudian akan dilarutkan dengan pelarut metanol 1,5 banding 8,5 dengan aquades sebanyak kurang lebih 10 ml. Jadi masuk 10 ml di sini yaitu akan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Selanjutnya ada pembuatan kurva standar kafein. Dilakukan dengan cara pertama, larutan induk kafein 100 ppm akan diturunkan dan dibuat kurva standar konsentrasi 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm, 14 ppm. Kemudian dilakukan pelarutan dengan pelarut metanol 1,5 banding 8,5 dengan aquades. Kemudian dilarutkan kurang lebih sebanyak 10 ml. Penentuan panjang gelombang maksimum pada paracetamol. Yang pertama, disiapkan larutan baku paracetamolnya. Disiapkan dari deres standar tengah yaitu 8 ppm untuk melakukan scanning lambda. Lalu diukur absorbansi pada larutan standar kafein dengan rentang panjang gelombang 250 sampai dengan 300 nanometer untuk mendapatkan panjang gelombang maksimumnya. Lalu yang terakhir, lalu diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV vis agar mendapatkan serapan maksimum yang nantinya dapat digunakan untuk penetapan paracetamol itu sendiri. Jadi tidak perlu untuk scanning lambda terlebih dahulu pada saat melakukan penetapannya, karena sebelumnya kita sudah melakukan penentuan panjang gelombang maksimumnya. Dan di sini saya juga akan membahas tentang penentuan panjang gelombang maksimum pada kafein. Yang pertama, disiapkan larutan baku kafein. Disiapkan dari deres standar tengah, yaitu 10 ppm, untuk melakukan scanning lambda. Lalu diukur absorbansi pada larutan standar kafein dengan rentang panjang gelombang 250 sampai dengan 300 nanometer untuk mendapatkan panjang gelombang maksimumnya. Yang terakhir, diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Tujuannya agar mendapatkan serapan maksimum yang nantinya dapat digunakan untuk penetapan kafein itu sendiri. Jadi, kita nggak perlu lagi untuk melakukan scanning lambda terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk dalam penentuan nilai koefisien absorptivitas molar bagian paracetamol. Disiapkan larutan baku paracetamol sebesar 100 ppm. Lalu dibuat larutan standar 10 ppm dari larutan baku 100 ppm dengan cara memipet larutan baku 100 ppm sebanyak 5 ml ke dalam labu ukur 50 ml. Maka nanti akan didapatkan larutan standar 10 ppm. Kemudian dilarutkan dengan pelarut metanol berbanding aquades dengan perbandingan 1,5 dan 8,5 sebanyak 10 ml. Larut dan habis itu diencerkan dengan aquades lalu himpitkan dan homogenkan.
Larutan standar paracetamol 10 ppm akan diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV vis double beam pada panjang gelombang optimum. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam penentuan nilai koefisien molar bagian kafein. Sama seperti sebelumnya, baganya dengan paracetamol, yaitu disiapkan larutan baku kafein 100 ppm. Kemudian dibuat larutan standar 10 ppm dari larutan baku 100 ppm. Dengan cara memipet larutan baku 100 ppm sebanyak 5 ml ke dalam lab ukur 50 ml, maka nanti akan didapatkan larutan standar sebesar 10 ppm. Kemudian dilarutkan dengan pelarut metanol berbanding Aquades dengan perbandingan 1,5 dan 8,5 sebanyak 10 ml. Lalu diencerkan dengan Aquades, himpitkan, dan dihomogenkan. Larutan standar kafein 10 ppm nantinya akan diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV vis double beam pada panjang gelombang optimum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan larutan sampel 1000 ppm. Disiapkan 20 tablet merek dagang, digerus hingga halus. Kemudian, tablet diserbukkan, lalu ditimbang sebanyak 0,1 gram. Selanjutnya, serbuk sampel ditambahkan 15 ml metanol. Lalu diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit. Kemudian, larutannya nanti akan disaring dengan menggunakan kertas saring Whatman nomor 41. Lalu diencerkan ke dalam lab ukur 100 ml, lalu himpitkan, kemudian dihomogenkan. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang penentuan kadar sampel. Yang pertama, pada sampel dilakukan pengenceran sebanyak 80 kali dan 100 kali. Lalu dibaca absorpsinya menggunakan spektrofotometer UV vis double beam pada panjang gelombang optimum. Yang terakhir, penentuan kadar paracetamol dan kafein pada sampel dilakukan dengan menggunakan persamaan, yaitu persamaan Lambert-Beer, yaitu A sama dengan ETC, di mana A adalah absorbansi larutan, E-nya itu adalah absorptivitas molar liter per miligram sentimeter, B adalah tebal kuvet cm, tapi di sekolah saya belajarnya itu lambangnya T, jadi T itu adalah tebal kuvet juga. Dan yang terakhir itu C adalah konsentrasi larutan yang diukur dalam miligram per liter. Setelah dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer UV vis, didapatkan absorbansi paracetamol dan kafein dengan range deretnya masing-masing seperti pada tabel. Untuk paracetamol digunakan deret yaitu 0, 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm. Sedangkan untuk kafein, range deretnya yaitu 0, 6, 8, 10, 12, dan 14. Dengan absorbansi yang didapatkan dari pengukuran, dapat dibuat grafik dan dicari intercept, slope, serta regresinya. Pada pengukuran deret standar paracetamol, didapatkan intercept sebesar 0,0144 dan slope sebesar 0,0506. Sedangkan pada pengukuran deret standar kafein, didapatkan intercept sebesar 0,0174 dan slope sebesar 0,0709. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa keduanya memiliki nilai regresi di atas 0,98, yaitu untuk paracetamol didapatkan regresi sebesar 0,997 dan untuk kafein didapatkan 0,9974. Setelah dilakukan pengukuran deret standar dan didapatkan intercept, slope, serta regresinya, maka selanjutnya akan dilakukan pengukuran pada sampel. Pada pengukuran sampel dilakukan dengan metode simultan dan konvensional dengan pengenceran 80 kali dan 100 kali. Sampel kemudian dibaca serapannya pada panjang gelombang 244 dan 273 nanometer untuk selanjutnya dilakukan pengukuran dengan metode simultan.
Hasil serapan dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk sampel parasetamol dengan pengenceran 80 kali didapatkan 88,80 mg per 100 mg sampel. Dan pada pengenceran 100 kali didapatkan 87,75 mg per 100 mg sampel. Sedangkan pada sampel kafein dengan pengenceran 80 kali didapatkan 9,37 mg per 100 mg sampel, dan pada pengenceran 100 kali didapatkan 8,26 mg per 100 mg sampel. Untuk metode konvensional, didapatkan kadar parasetamol dengan pengenceran 80 kali sebesar 0,87 mg per 100 mg sampel dan pengenceran 100 kali sebesar 0,80 mg per 100 mg sampel. Sedangkan kadar kafein dengan pengenceran 80 kali sebesar 0,37 mg per 100 mg sampel dan pengenceran 100 kali didapatkan sebesar 0,35 mg per 100 mg sampel. Dilihat pada kedua tabel, hasil pengukuran dengan metode konvensional dan metode simultan berbeda. Kadar parasetamol dan kafein yang diperoleh dengan metode konvensional jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kadar yang diperoleh menggunakan metode simultan. Oleh karena itu, untuk pengujian kadar zat dalam sediaan multikomponen disarankan menggunakan metode simultan dengan pelarut yang sesuai. Selanjutnya adalah struktur analat. Analat yang ingin diketahui kadarnya dalam penentuan kafein dan parasetamol dalam sediaan obat ini merupakan kafein dan parasetamol. Parasetamol atau 4-acetamidopenol memiliki gugus amina, fenol, dan asam asetat yang mana pada struktur asam asetat dan juga fenol memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi sehingga dapat dibaca absorbansi serapannya terhadap cahaya UV pada panjang gelombang maksimal 244 nanometer. Selanjutnya adalah kafein atau 1,3,7 trimetilsantin yang memiliki gugus santin, teofilin, dan teobromin, yang mana pada masing-masing strukturnya memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang juga dapat dibaca absorbansi serapannya terhadap cahaya UV pada panjang gelombang 273 nanometer. Keduanya dapat dibaca pada spektrofotometer UV vis karena berada dalam range cahaya UV yang mana range UV berada pada 200 sampai 400 nanometer. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana pada jurnal referensi yang kami review kali ini didapatkan kadar parasetamol dalam sampel dengan pengenceran 80 kali dan 100 kali berturut-turut sebesar 88,80 mg per 100 mg dan 87,75 mg per 100 mg. Sedangkan kadar kafein dalam sampel dengan pengenceran 80 kali dan 100 kali berturut-turut sebesar 9,37 mg per 100 mg dan 8,26 mg per 100 mg. Kadar yang diperoleh tidak sesuai dengan kadar yang tertera pada kemasan, yang mana pada kemasan tertera yaitu 83,33 mg per 100 mg untuk parasetamol dan 10,85 mg per 100 mg untuk kafein. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.